Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di belakang mereka atau di hadapan mereka ada barzakh. Barzakh sebagai alam penantian kepada hari yang akan dijanjikan. Jemaah yang berbahagia, mengenai barzakh ini bahwasanya barzakh ini adalah alam kubur. Jadi semua orang yang masih mempunyai dosa dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan siksa kubur. Sekalipun di akhirat kelak nantinya dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa yang ia lakukan sudah cukup mendatangkan siksa kubur kepadanya, sekalipun dia akan masuk di yaumil akhirah ke dalam surga Allah. Sebab untuk masuk ke dalam surga Allah ada pertimbangan amal kebaikan dan amal keburukan. Tatkala amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah. Atau tatkala lebih banyak timbangan amal buruknya dari amal baiknya, maka dilihat lagi apakah ada keluarganya atau saudagarnya atau teman-temannya atau orang-orang yang dia kenal yang dapat memberikan syafaat kepadanya, atau bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Tentunya ia terselamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, masuk ke dalam neraka itu kelak di yaumil akhirah melalui proses. Ada proses, yaitu melalui timbangan amal baik dan amal buruk tadi. Akan tetapi azab kubur tidak ada proses. Sedikit atau sekecil apapun dosa yang kita perbuat, sebelum itu mendapat ampunan dari Allah, sudah cukup mendatangkan azab kubur, siksa kubur kepada kita di alam kubur, di alam barzakh. Maka dalam hal ini ada kisah yang masyhur, sebagaimana sahabat baginda Rasul Utsman bin Affan, ketika itu beliau berziarah kubur, beliau menangis sejadi-jadinya sampai tidak terbendung tangis beliau. Lalu teman-temannya, sahabat-sahabatnya berkata, "Wahai Utsman bin Affan, apa yang membuatmu sejadi-jadinya seperti ini?" "Saya teringat tentang ayat yang menceritakan tentang kubur." Ini jawab beliau. "Wahai Utsman bin Affan, mengapa sebegitunya khawatirnya diri engkau, sedangkan engkau sudah dijamin oleh Rasulullah sebagai penghuni surga? Engkau adalah anak menantu dari Rasulullah. Hartamu sangatlah banyak engkau infakkan untuk peperangan Rasulullah." Apa jawab beliau? "Benar, Rasulullah telah menjamin surga atas diriku. Aku sebagai penghuni surga.
tapi tidak untuk di alam kubur. Bisa saja terlebih dahulu aku melewati siksa kubur, azab kubur, baru aku masuk ke dalam surganya Allah. Ini jawaban Utsman bin Affan. Maka yang perlu kita cermati, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hindarkan sekecil apapun dosa yang ada di hadapan kita. Jangan tunda untuk bertaubat kepada Allah. Jangan tunda untuk meminta maaf kepada orang lain atas kesalahan kita. Jangan tunda untuk mengembalikan hak orang lain. Sebab itu bisa mendatangkan azab bagi kita di dalam kubur. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Tatkala itu ketika Rasulullah melewati dua buah kuburan dan beliau mengetahui dua insan tersebut di dalam kuburannya sedang disiksa. Apa kata Rasul? Sungguh kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena perkara yang besar dalam pandangan mereka. Yang pertama, tidak menjaga diri dari kencing, tidak beristinja, atau tidak menjaga dirinya dari kencing, dari hal-hal yang najis. Sedangkan yang satunya, dia suka menebar atau mengadu domba, menebar keburukan orang yang satu kepada orang yang lainnya. Lihatlah jamaah yang dirahmati Allah, tidak menjaga kencingnya. Kalau kita lihat ini hal yang kecil, sudah cukup untuk mendatangkan siksa kubur kepada orang tersebut. Dan lihatlah bagaimana keadaan itu menyebabkan siksa kubur kepadanya. Karena kecilnya dia menganggap dosa tersebut, padahal perkara itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kembali mari kita saling mengingatkan. Demikian juga kepada diri kami, bahwasanya kita harus senantiasa membersihkan diri kita dan jangan pernah menganggap dosa-dosa itu kecil, sekecil apapun. Sebab itu apabila kita mati belum dapat ampunan dari Allah, sudah cukup untuk mendatangkan azab kubur bagi kita kelak. Mari kita saling mengingatkan, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, lebih waspada diri lagi terhadap dosa-dosa kita di dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari setiap keburukan dan selalu Allah tolong dalam setiap melaksanakan kebaikan-kebaikan, dalam mentakwakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.